Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel kami. Di video kali ini kami akan sedikit sharing mengenai cara mendirikan tenda. Untuk kali ini kita akan mendirikan tenda dari Eiger dari tipe Guardian 8P. Sesuai dengan namanya, tenda ini cukup besar, bisa menampung sampai dengan 8 orang. Baik, kita mulai saja untuk tahap-tahap dalam mendirikan tenda ini. Jadi karena tenda ini cukup besar, memang agak repot kalau hanya didirikan oleh satu orang atau mungkin 2 orang saja, mungkin masih agak repot. Jadi setelah tenda kita gelar, langkah pertama adalah kita pasang frame yang melintang di atas atap, itu dipasang secara diagonal. Jadi ada 2 frame. Untuk penandanya adalah framenya itu paling panjang, itu yang dipasang menyilang di atas atapnya, dan setiap ujung frame ini bisa dimasukkan ke selongsong pada tepi atap yang sudah disediakan. Kemudian setelah frame yang diagonal terpasang, berikutnya adalah frame yang memanjang dari belakang ke depan. Jadi secara total ada 3 buah frame yang terpasang di atap tenda. 3 frame ini berfungsi sebagai pembentuk atap tenda. Setelah 3 frame ini terpasang dengan rapat di atap, kemudian kita satukan di bagian tengah dengan tali yang sudah disediakan pada bagian tengah atap tenda. Jadi kita talikan agar posisi atap itu tidak meleset-meleset ya. Dan yang selanjutnya adalah kita pasang 4 buah frame. Jadi untuk selongsongnya masih satu dengan yang di atap tadi. Jadi selongsongnya itu ada 2 lubang, yang satu untuk frame yang atap dan yang satu untuk frame pada pojok tiang. Setelah 4 frame pada pojok-pojok tenda terpasang, baru bisa kita mendirikan tendanya. Ya, kebetulan kami ini pasang tenda di Kledung Park. Untuk area campingnya itu bisa dibilang berupa tanah lapang ya, ini sangat luas sekali dan langsung menghadap ke arah kebun tembakau. Dan ini kebetulan pas anginnya cukup kencang, jadi emang agak sulit untuk mendirikan tenda ini. Oh ya, ini kita agak sedikit terlewat pada bagian atap. Jadi seharusnya tadi sebelum diberdirikan, untuk flysheet atapnya itu ada hook yang dikaitkan ke frame yang diagonal tadi. Jadi pada setiap sisi itu ada 2 hook yang disediakan. Jadi ada 8 hook yang dikaitkan ke frame yang menyilang tadi. Ini kita susulkan. Selain di bagian atap, untuk hook juga disediakan di setiap pojok tenda. Jadi hook yang di pojok tenda itu dikaitkan dengan frame yang berada di setiap pojok-pojok tenda. Ini berfungsi untuk mengunci bentuk tenda.
Setelah semua hook terpasang, kemudian kita lanjutkan memasang frame pada bagian tengah tenda. Jadi tenda ini ada dua pintu, di tengahnya itu ada penguat lagi, ada frame tambahan untuk memperkuat posisi tenda. Jadi karena tenda ini cukup besar, memang banyak frame yang disediakan supaya posisinya lebih kokoh. Ini sangat terasa sekali manfaatnya pada saat kita mendirikan tenda pada area yang berangin seperti di campground ini. Jadi Kledung Park ini terletak di area Kledung, itu berada di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, dan kebetulan ini sangat berangin sehingga memang kekokohan tenda menjadi sangat vital. Setelah semua frame pada bagian sisi sudah terpasang sempurna, selanjutnya kita pasang pasak pada setiap sudut tenda. Jadi pada sekeliling tenda ini dilengkapi dengan 6 buah lubang yang disediakan untuk memasang pasak. Ada 3 di bagian depan, kemudian 3 di bagian belakang. Sementara saya memasang pasak, ini anak-anak mempersiapkan flysheet untuk penutup atap tenda. Tapi rupanya mereka bingung ini karena memang bentuk atapnya itu tidak simetris dan ada beberapa tali yang menyilang dari sana sini. Ini kebetulan pada saat pemakaian terakhir kita melipatnya kurang sempurna sehingga ketika dibuka malah membuat bingung ini. Oke, videonya kita percepat saja karena mereka cukup lama ini kebingungan. Untuk pemasangan flysheet atap agak repot ini, jadi karena anginnya cukup kencang dibutuhkan 4 orang. Pas ini ada 4 orang yang memegangi setiap pojok. Setelah flysheet atap terpasang, kemudian kita kaitkan ujung flysheet dengan pojok tenda bawah. Jadi pada setiap ujung atap itu sudah dipasang bakel yang nanti dihubungkan dengan kaki pojok tenda. Jadi seperti model pengunci helm itu ya, tinggal diceklik. Dan jika dirasa posisinya kurang kencang, itu bisa disetel untuk bakelnya itu agar atap bisa terpasang dengan sempurna. Jadi sampai di sini untuk pemasangan tenda sebenarnya sudah selesai. Sebenarnya sih pada beberapa sisi tenda ini disediakan tali sebagai tambahan penguat tenda. Jadi talinya tinggal dilepas saja, kemudian ujungnya dipasak. Tapi dikarenakan kami berada di tanah lapang yang cukup keras ini areanya, dan kami menggunakan pasak bukan bawaannya, kami menggunakan pasak sendiri dengan ukuran yang lebih besar. Jadi untuk 6 pasak yang kami pasang ini kami rasa cukup kuat karena memang pasaknya lebih besar dan lebih panjang. Tapi rekomendasi untuk pemasangan yang sempurna dan seperti seharusnya adalah kita pasangkan semua tali itu dengan pasak. Kemudian untuk sentuhan akhirnya adalah kita pasang frame satu lagi di atas
atap tenda. Jadi ini fungsinya untuk membentuk kanopi supaya dua buah pintu itu terlindungi ya, walaupun ini kanopinya tidak terlalu lebar ini. Untuk pemasangan frame kanopi tinggal dipasang, ditelusupkan di atas atap itu, kemudian kita masukkan selongsong pada bagian ujung kanopi yang ada di bagian depan dan di bagian belakang. Ini akan mengunci bentuk atap tenda dan membentuk kanopinya. Untuk proses pemasangan tenda Eiger Guardian 8P ini sebenarnya sudah selesai, tetapi seperti yang bisa kita lihat bahwa tenda ini kanopinya terlalu sempit ya. Jadi dengan lebar tenda yang begitu besar, ini kanopinya sangat minimalis ini, sehingga kami menyiapkan kanopi sendiri. Jadi kami bawa flysheet yang akan kami pasang pada bagian teras depan tenda sebagai atap tambahan, karena nanti di teras itu kita rencanakan untuk meletakkan peralatan masak, kemudian juga meja kursi dan lain-lainnya. Untuk pemasangan flysheet tambahan ini juga cukup merepotkan ya. Jadi anginnya cukup besar, sama seperti waktu kita pasang flysheet di atap tenda tadi. Untuk ujung belakang flysheet kita kaitkan dengan tali yang ada di frame belakang tenda. Jadi kita talikan di situ, itu cukup kuat. Dan pada bagian depan kita pasangkan frame flysheet. Jadi pada bagian kiri dan kanan kita pasangkan framenya, yang kemudian kita tarik menggunakan tali agar flysheetnya lebih kuat. Karena area ini anginnya cukup kencang, sehingga untuk pemasangan flysheet ini memang harus benar-benar kuat. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit sharing dari kami dalam mendirikan tenda Eiger Guardian 8P, tenda yang cukup besar ini ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kami agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.